Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh nikmat yang banyak, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, yaitu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Daulah Abbasiyah. Kita masuk pada pertemuan yang ke-21. Kita masih dalam pembahasan Khalifah Mu'tasim. Kita dalam pertemuan kali ini akan membahas beberapa kebijakannya Mu'tasim. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang perang yang dilakukan oleh Mu'tasim. Kita baca bismillah. Qala musannif al-jihad dziddur Rum wa fathu Ammuriyah. Yang akan kita bicarakan pertama hari ini adalah jihad melawan Romawi dan penaklukan Ammuriyah. Ammuriyah adalah salah satu kota yang hari ini itu dekat dengan Ankara, di mana Ankara hari ini adalah ibu kota Republik Turki. Jadi ada daerah namanya Ammuriyah, dalam bahasa Arab disebut Ammuriyah, dalam bahasa Latin disebut Ammurium. Entah hari ini apakah kota ini masih ada atau sudah terkubur, kita belum dapat kepastiannya. Allah alam, belum tahu kita, belum dapat informasi. Kita bahas, bismillah, qala mu'allif, fi sanah mi'atain thalatha wa ishrin, aghara imbratur Rum ala ra'si mi'ati alfin minar Rum, bitakhridin minal Babakiyah. Jadi pada tahun 223 Hijriah, Kaisar Romawi memimpin 100.000 pasukan menyerang kaum muslimin, di mana dia menyerang ini dengan dorongan dari Babakiyah, yaitu Babak Khurrami yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga Babak Khurrami itu ada kontak dengan Romawi. Karena Babak Khurrami tahu kalau pasukan Islam, pasukan Daulah Abbasiyah fokus menyerang dia. Sehingga dia menyarankan kepada Kaisar Romawi untuk menyerang kaum muslimin. Karena tahu bahwasanya fokus kaum muslimin sedang melawan Babakiyah. Hal ini menunjukkan keburukan, kejahatan yang ada dari Babakiyah dan juga kerjasamanya dengan orang kafir. Kemudian Al-Khisn Zibatrah wa Malatiyah, di mana kemudian mereka, Kaisar Romawi dan pasukannya, itu menyerang Zibatrah. Zibatrah hari ini itu adalah kota Isparta. Wa Malatiyah dan juga kota Malatiyah. Malatiyah hari ini disebut Malatya. Sama ya, kurang lebih. Di Turki, agak ke selatan kalau tidak salah. Semoga saya tidak keliru. Wa ghairuha minal khusun al-mutakhimah li biladir Rum. Dan juga benteng-benteng Islam yang lain yang menempel, yang berbatasan. Yang menempel dan yang berbatasan dengan wilayah Romawi. Wa qatalar rijal wa sabban nisa wal atfal. Mereka kemudian membunuh banyak laki-laki dan kemudian menawan banyak perempuan wal atfal. Begitu juga menawan banyak anak-anak. Wa mathala bihim tamthilan syani'an. Bukan hanya kemudian membunuh, bukan hanya kemudian menawan, mereka juga kemudian memutilasi kaum muslimin, memutilasi sebagian kaum muslimin. Tamthilan syani'an, dengan cara memutilasi yang tidak berperi kemanusiaan. Fasa mula uyunahum, bahkan mereka kemudian, mohon maaf, matanya dicongkel. Sampai sekejam itu. Fasa mula uyunahum, banyak di antara mereka kemudian dicongkel. Wa qata'a adhanahum wa unufahum. Lalu kemudian telinga-telinganya korban dari kaum muslimin dan juga hidungnya dipotong. Jauh dari nilai Islam. Dan ini dilakukan oleh Romawi pada masa itu. Fasahat imra'atun Hashimiyah fil asra. Lalu kemudian seorang wanita Hashimiyah, keturunan Bani Hashim, ketika kemudian dia berada di dalam tawanan, dia kemudian teriak mengatakan, "Wa Mu'tasima. Wahai Mu'tasim, aku minta tolong." Wa Mu'tasima, wahai Mu'tasim, aku minta tolong.
Wa hiya tudriku annal mu'tasima la yasma'uha. Dia tahu, wanita itu tahu bahwasanya Mu'tasim tidak mendengarnya. Jauh, tidak mungkin mendengarnya. Walakinnaha tarju an tanqula ilaihi sarhataha tilka. Tetapi dia berharap ada orang yang kemudian menyampaikan teriakan tadi kepada Mu'tasim. Fayahibu li najdatil muslimin, sehingga Mu'tasim mau untuk berbuat baik, bersusah payah untuk menolong kaum muslimin. Wa yafuku asrohum, membebaskan tawanan kaum muslimin. Wa yu'addibu aduwahum, dan kemudian memberikan pelajaran kepada musuh-musuh Islam. Wasalatil anba bidzalika ilal Mu'tasim. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Kabar itu sampai kepada Mu'tasim. Fa'ajabaha alal faur labbaika. Lalu kemudian dia menerima berita tersebut, lalu kemudian langsung menyambutnya labbaik. Labbaik. Tayyib. Langsung menerima. Wa nahadha shaihan ar-rakhil an-nafir an-nafir. Dia kemudian bangkit dan berteriak untuk kumpul, untuk kemudian mempersiapkan tentara. Ar-rakhil itu kan berangkat, an-nafir itu kan berkumpul. Jadi memerintahkan persiapan untuk berangkat berjihad melawan Romawi. Wa akhadha fil istidad wa ta'ahub. Dia kemudian mengambil persiapan, ambil ancang-ancang. Wa khasyadal quwwatal mujahidah, dan kemudian mengumpulkan kekuatan yang siap untuk berjihad. Hatta kawana jaishan dhahman, sampai kemudian menyusun, membentuk, mengumpulkan tentara yang sangat besar, sarabihi ila biladir Rum, yang kemudian berangkat dengan pasukan tersebut bergerak menuju wilayah Romawi. Waqad hawala ba'dul murjifin wal muqadzalin, sebagian orang yang kemudian pengecut, sebagian orang yang hina kemudian berusaha untuk ayatsnaul mu'tasima an azmihi, berusaha untuk memuji Mu'tasim. Orang-orang yang pengecut memuji Mu'tasim. Bi hujjatin annal waqta syita'un wal baridu syadidun. Dan kemudian mereka memuji Mu'tasim, tetapi kemudian mengingatkan Mu'tasim bahwa ketika itu musim dingin. Dan ketika itu dingin, itu menusuk. Dinginnya itu kemudian ekstrim. Maksudnya, mereka menginginkan agar Mu'tasim nggak usah berangkat. Itu yang mereka mau. Falam ya'ba bihim. Tetapi Mu'tasim kemudian tidak peduli. Tidak memperhatikan ucapan mereka tersebut. Taib. Wa kaifa yaltafit ila qaulihim. Mu'alif kemudian menyebutkan, bagaimana mungkin memperhatikan ucapan mereka. Wahum ya'lamuna annahu law istaghatsat imra'atun fil maghrib la wajaba ala ahli al-masyriq ighatsatuha kama yanassu ala dzalikal fuqaha. Karena dia tahu, Mu'tasim tahu bahwasanya kalau ada seorang wanita istaghatsa, meminta bantuan, meminta tolong, meminta perlindungan fil maghrib, dan posisinya ada di belahan barat dari bumi Islam, maka wajib bagi kaum muslimin yang ada di bagian timur dari negeri Islam, wajib untuk kemudian menolongnya, wajib untuk membantunya. Kama yanassu ala dzalikal fuqaha, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Sehingga Mu'tasim kemudian tidak peduli dengan ucapan orang-orang tadi. Dia fokus, lalu kemudian dia menyiapkan pasukan untuk berangkat ke sana. Tawajjahal Mu'tasimu bijayshihi ila amna wa ahsani biladir Rum madinata Amuriyah. Mu'tasim bergerak dengan tentaranya menuju benteng yang paling kuat, menuju benteng yang paling kokoh dari negeri Romawi, yaitu benteng dari kota Amuriyah. Pada masa dahulu namanya Amorium, ya. Wahiyya masqatu ra'si taghiyatir Rum Tayufil. Di mana kota ini adalah tempat kelahirannya Kaisar Romawi, yaitu Theophilus. Tempat kelahirannya dia sendiri, ya. Taib. Fa wasala ilaiha ba'da istawalat juyushuhu ala kulli ma fi tariqihi ilaiha. Dan dia kemudian, Mu'tasim ini, sampai ke kota Amorium, sampai ke kota Amuria, setelah tentaranya itu menguasai wilayah-wilayah yang berada sebelum tiba ke Amuria. Jadi wilayah yang berada di antara wilayahnya kaum muslimin dengan Amuria ini, di antara dua wilayah tersebut, itu sudah dikuasai kaum muslimin semua. Kamadinati Ankara, seperti kota Ankara.
Ankara ya. Berarti Amuria lokasinya berada kurang lebih di sebelah utaranya dari kota Ankara. Sebelah utaranya kota Ankara. Ankara kita tahu sekarang menjadi ibu kota Republik Turki hari ini. Kadang disebut Ankara zaman dulu, kadang disebut Anggora. Ya, kucing yang terkenal itu berasal dari daerah sekitar sini ya. Dorobal Mu'tasimul Khisor ala Amuria. Mu'tasim kemudian mengepung kota Amuria. Wa kana ahluha qad takhassanu bidakhiliha, di mana kemudian penduduk Amuria mereka kemudian berlindung di dalam benteng. Mereka terkepung, mereka berlindung di dalam benteng. Wa istamatu fid difa'i anha, dan mereka siap mati untuk mempertahankan kota tersebut. Fa ahkamal jaysul islamil khisara 'alaiha. Tentara Islam kemudian menguatkan pengepungan terhadap kota ini. Wa daraba aswaraha wa abrojaha bil manjanik. Lalu kemudian tentara Islam melempari pagar-pagar dari kota Amuria, wa abrojaha, dan juga menara-menara dari kota Amuria bil manjanik, dengan manjanik, pelempar batu ya. Pelempar batu yang besar seperti sendok besar. Sendoknya itu kemudian diisi dengan batu, lalu kemudian ada pegas atau ada karet yang digunakan untuk melemparnya. Kurang lebih seperti itu gambarannya manjanik. Sehingga manjanik itu pelempar batu untuk menghancurkan bangunan. Hatta inharo janibun minha, sehingga sampai ada salah satu sisi dari pagar kota itu kemudian yang retak. Waradama khondakoha, sehingga kemudian khondaknya itu ada airnya yang terendam di situ ya. Sehingga kaum muslimin kemudian tahu adanya celah itu tadi. Sehingga dengan adanya celah itu tadi, umat Islam bisa masuk melewati tempat tersebut. Sehingga pasukan Islam kemudian sedikit demi sedikit masuk melewati tempat tersebut. Hatta daro qitalun syarishun anifun, sehingga kemudian ketika umat Islam berhasil masuk ke dalam kota melalui celah yang tadi, maka kemudian daro qitalun syarishun anifun, berlangsung perang yang sengit dan perang yang kemudian yang keras, baina jaisil muslimin wa quwwati Amuria, antara tentara kaum muslimin dan juga kekuatan Amuria. Intaha bi intisaril muslimin, yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Wa albasar Roma khaufan wa dhullan, sehingga Romawi kemudian ketakutan dan mereka terhina dengan kekalahan tersebut. Wa aradal mu'tasimu ayyasira ilal Konstantinia, setelah kemenangan itu berhasil dia dapatkan, dia ingin sebenarnya bergerak menuju Konstantinia, illa annahu adala an dzalik, tetapi kemudian tidak jadi. Bisa babi ba'dil ahdath ad-dakhiliyah, karena ada beberapa masalah di dalam negeri. Sehingga Mu'tasim kemudian sampai ke Amuria, dan ini termasuk salah satu perang terbesar yang dilakukan oleh Abbasiyah melawan Romawi. Taib, wallahu a'lam bishawab. Itu tentang peperangannya Mu'tasim melawan Romawi. Taib, kita bahas kebijakan yang lain. Qala mu'allif takwinul jaish at-Turki wa bina'u madinati Samarra. Pembentukan tentara Turki dan pembangunan kota Samarra. Kenapa terkait? Karena tentara Turki nanti ditempatkan di kota Samarra. Samarra sekarang kurang lebih sekitar 100 kilo sebelah selatan barangkali ya, kalau nggak sebelah timurnya Baghdad. Baik. Qala khawala al-mu'tasimu ayyabniya jaishan qawiyan minal atraq al-masyhurina bi syiddatil ba's wasyuja'ah wal quwwah. Mu'tasim berusaha membentuk tentara yang kuat dari unsur-unsur orang Turkic. Atrok itu Turkic. Apa bedanya Turkic dengan Turki yang kita kenal hari ini? Turkic itu ras di atasnya, yang lebih besar lagi. Gen yang lebih besar lagi, yang di atasnya lagi. Di mana mereka terkenal dengan syiddatul ba's, tenaganya kuat, wasyuja'ah, pemberani, wal quwwah, sama, kuatnya. Farsala ila Samarqand wa Farghanah wa bilad ma wara'an nahar. Karena itu dia mengirimkan utusan ke wilayah Samarqand. Samarqand hari ini berada di wilayah Uzbekistan. Wa Farghanah, begitu juga wilayah Farghanah. Farghanah insya Allah Uzbekistan, tapi lebih ke timur lagi. Wa bilad ma wara'an nahar, dan juga negeri ma wara'an nahar, negeri di belakang sungai. Negeri di belakang sungai adalah negeri-negeri yang digunakan untuk menyebut wilayah-wilayah yang hari ini masuk Afghanistan bagian timur, kemudian termasuk Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan yang besar, yang masyhur barangkali. Tayyib. Jadi Mawaro'an Nahar. Di belakangnya sungai namanya sungai Jaihun dalam bahasa Arab.
Dalam bahasa Latin disebut dengan nama Sungai Oxus. Jadi utusan tersebut tugasnya untuk membawa orang-orang Turkik tadi, membawa orang-orang Turkik, orang-orang Atrok. Fa'akhdara a'dadan katsiratan wa kawwana minhum jaishan. Sehingga kemudian utusan-utusan tadi membawa sejumlah besar wa kawwana minhum jaishan. Lalu kemudian tentara-tentara tersebut itu menjadi orang-orang tersebut kemudian menjadi tentara ya. Sejumlah besar dari orang Turkik itu tadi kemudian dilatih untuk menjadi tentara. I'tana bitadribihi wa tajhizi bima yahtaju ilaihi. Di mana kemudian orang-orang tersebut, para pemuda tersebut itu kemudian dilatih, disiapkan sesuai apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kecakapan sebagai tentara. Wa askanahum Baghdad. Lalu kemudian mereka ditempatkan oleh Mu'tasim di kota Baghdad. Fa'adhun nas fatadhammaru minhum. Lalu mereka orang-orang Turkish tersebut ketika tinggal di Baghdad, mereka membuat kegaduhan. Fatadhammaru minhum. Sehingga penduduk Baghdad kemudian mengeluh kepada Mu'tasim karena mereka membuat kegaduhan. Wa asy'arul Mu'tasima bidzalik. Sehingga mereka menjadikan Mu'tasim tahu tentang keluhan mereka. Wa qalu illam tukhrij anna bijundika harabnaka. Penduduk Baghdad mengatakan kepada Mu'tasim, kalau engkau tidak mengeluarkan orang-orang Turkic dari Baghdad, maka kami akan memerangimu. Qala kaifa tuharibunani? Mu'tasim mengatakan, bagaimana kalian akan memerangi kami? Qalu bisihamil ashar, yakni ad-du'a. Mereka menjawab, kami akan memerangimu dengan sihamul ashar, dengan anak panah yang dilepaskan ketika waktu-waktu sahur sebelum subuh. Apa maksudnya? Dengan doa. Doa yang dipanjatkan ketika sahur. Dan kita tahu doa itu kan mustajab ya. Doa-doa itu insya Allah mustajab. Lebih besar kemungkinan diterima. Qala la taqata li bidzalik. Mu'tasim mengatakan, aku tidak mampu menghadapinya kalau kemudian dilawan dengan cara seperti itu. Fakana dzalika sababu bina'ihi Samarra. Hal itu menjadi sebab dia kemudian membangun kota Samarra. Fantaqala ilaiha huwa wa jayshuhu. Lalu kemudian ketika pembangunan kota itu selesai, dia sendiri pindah ke Samarra. Sebagaimana tentaranya juga pindah ke Samarra. Walam talbath an ghadat asimatan lidawlatil Abbasiyah mundu sanah 220. Kemudian kota ini menjadi ibu kota Daulah Abbasiyah sejak tahun 220. Wa baqiyat hiya asimatud daulah muddatan minaz zaman. Dan untuk sementara waktu dia kemudian menjadi ibu kota dari Daulah Abbasiyah. Karena itu Daulah Abbasiyah lama di Baghdad, betul. Tapi kemudian sempat beberapa lama itu di Samarra. Taib, itu tentang kebijakan Mu'tasim, pembentukan tentara Turki, dan pembangunan kota Samarra. Taib. Kita bahas yang terakhir tentang wafatnya Mu'tasim. Kita bahas qala mu'allif wafatuhu wa taqdiruhu. Wafatnya dan juga bagaimana kita menilai Mu'tasim. Qala Tufiyal Mu'tasimu fi Madinati Samarra sanah 227 minal hijrah. Mu'tasim wafatnya di kota Samarra pada tahun 227 Hijriah. Wa huwa thaminu khulafa'i Daulatil Abbasiyah wa thamin min waladil Abbas fa thummiyal Muthmin. Dia adalah khalifah Daulah Abbasiyah yang ke-8 dan dia nasabnya ketika nyambung ke Abbas bin Abdul Muttalib itu urutan yang ke-8. Jadi pohon nasab itu kan berderajat ya. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib, anaknya siapa? Jadi dia itu kemudian urutan nomor 8 dari pohon nasab itu tadi. Fasumyal Muthmin, karena itu dia menamakan Muthmin yang ke-8. Wa qad ahida bil khilafati min ba'dihi ila ibnihi Harun al-Wathiq billah, fasara ala nahji walidihi. Dia telah menunjuk bahwa penggantinya adalah Harun. Di mana kemudian nanti Harun memakai gelar namanya al-Wathiq billah. Fasaro ala nahji walidihin, dan dia kemudian sama saja dengan Mu'tasim menempuh jalan yang telah dia tempuh. Lalu sebagaimana juga Mu'tasim sama dengan Al-Ma'mun. Jadi kurang lebih tidak begitu berbeda. Namun sebagian sejarawan, misalkan Mahmud Syakir rahimahullah, menyebutkan bahwa Al-Wathiq billah di akhir nanti, di akhir kekuasaannya dia bertobat. Itu yang disebutkan oleh Mahmud Syakir As-Suri. Allah alam ya. Itu yang kita dapatkan. Qala mu'allif wa min a'malil Mu'tasim yattadhihu lana annahu qama bi a'malin jalilah.
Dari kebijakan-kebijakannya Mu'tasim, kita tahu bahwa Mu'tasim itu telah melakukan beberapa kebijakan yang mulia. Fi maidanil jihad wa qam'il fitan. Dalam medan jihad dan juga dalam membasmi fitnah. Dalam menumpas fitnah. Kama ihtamma bin nahiyatil mi'mariyah wa bana madinatas Samarra. Begitu juga misalkan dalam bidang arsitektur, di mana kemudian dia membangun kota Samarra. Allati izdaharatil hayatu fiha wa sarat maqsudan lil ulama'i wal udaba'i was sunna'i wat tujjar. Di mana ketika kota Samarra itu menjadi ibu kota negara, maka kehidupan di sana itu kemudian menjadi maju. Kehidupan di kota Samarra menjadi maju dan menjadi tempat tujuan. Tempat tujuan bagi para ulama, para sastrawan, para tukang sunnah, jamak dari soni, tukang, dan juga tujar, para pedagang. Sehingga ini kebijakan yang bagus dari Mu'tasim. Kemudian, illa annahu yu'khad alaihi sayruhu ala nahji akhihi al-Ma'mun. Kekurangannya bahwa Al-Mu'tasim ini, jalan yang dia tempuh dalam memerintah sama dengan jalannya Ma'mun. Fi bid'atil qaul bi khalqil Qur'an wa ta'zimi ulama'i ahli sunnah bisababi dzalik. Di mana Mu'tasim ini sama dengan Al-Ma'mun, dia mengatakan bahwasanya Quran adalah makhluk. Sebagaimana juga Mu'tasim ini kemudian menyiksa, memerintahkan penyiksaan kepada sebagian ulama ahlu sunnah untuk memaksakan pendapatnya tersebut. Di mana pendapat ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah dan pemahamannya para sahabat. Kama yukhadu alaihi i'timaduhul kulli alal jaisi Turki wa ihmalu ghairihim. Sebagaimana kekurangan Mu'tasim yang lain bahwa dia terlalu bergantung kepada orang Turkic untuk menjadi tentaranya dan juga mengabaikan unsur-unsur yang lain. Wa ma'annahum adda wa khidmatin jalilah lid-dawlatil Abbasiyah fi awwali amrihim. Benar bahwasanya pasukan Turkic ini kemudian telah memberikan jasa yang besar terhadap negara, terhadap Daulah Abbasiyah pada awal-awal mereka dibentuk. Illa annahum tasallatu ba'da dzalika ala marafiqid daulah. Tetapi belakangan ketika mereka semakin besar, mereka semakin menguasai. Jaringannya mereka semakin kuat dan mereka kemudian menguasai jaringan-jaringan negara. Menguasai jabatan-jabatan strategis dalam negara. Wasaru sababan fi dhiya'i haibatil khulafa. Dan menjadi salah satu sebab hilangnya kewibawaannya khalifah. Karena mereka lebih kuat daripada khalifah. Sehingga kewibawaannya para khalifah itu berkurang. Wa dha'ufa saytaratuhum. Dan melemah pengaruhnya para khalifah Abbasiyah dengan adanya orang-orang Turkic tadi, itu kemudian pengaruhnya semakin melemah. Mimma ad'afad daulah. Yang pada gilirannya nanti adanya orang-orang Turki tersebut akan menjadikan negara semakin lemah. Wa kana min asbabi inhiyariha fima ba'd. Dan adanya unsur-unsur tersebut, unsur-unsur pasukan Turki dan nanti juga ada unsur ketentaraan yang lain yang lebih berkuasa, hal itu menjadi salah satu sebab dari runtuhnya Daulah Abbasiyah. Baik, kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani cerita masa lalu dari peradaban Islam dan kita bisa mengambil contoh yang baik dari mereka dan kita bisa meninggalkan yang tidak baik dari mereka. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.